Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial saya. Pada kali ini akan saya berikan review atau cara menggunakan model AIOCBT 2019 versi 5. Ya, bulan 5 atau bulan Mei kemarin sudah ada updatean terbaru untuk aplikasi AIOCBT. Nah, sekarang sudah menuju atau sudah menjadi versi 2019.5 atau Mei ya. Nah, saya akan jelaskan langkah-langkahnya mulai dari download, terus pasang, install VAD-nya, kemudian kita coba membuat course atau ujian serta mencobanya di user akun siswa ya. Oke, pertama kita download dulu VAD-nya, yaitu dengan cara kita masuk ke website aiocbt.com ya, seperti ini. Ketikkan saja aiocbt.com. Nanti tampilan utamanya adalah ini ya, selamat datang. Nah, silakan nanti ada tombol download AIOCBT yang warnanya pink ini ya, kita klik. Nanti selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Nah, ini adalah username-nya adalah NPSN ya. Jadi silakan kalau misalkan belum punya username dan password, didaftarkan dulu ya NPSN-nya. Kalau sudah, username dan passwordnya sudah dimasukkan, klik login. Nah, nanti ini adalah halaman utama dari AIOCBT setelah login ya. Silakan Bapak Ibu download VAD-nya di sebelah kanan. Di sini ada file download. Nah, nanti ada file download untuk VAD AIOCBT versi 2019.5. Ini yang terbaru ya. Silakan nanti jika diklik nanti menuju ke folder Google Drive ya. Nah, ini nanti filenya bentuknya adalah RAR, ukurannya 475 MB. Nah, silakan diklik kanan terus download. Nah, nanti setelah download nanti baru kita pasang VAD-nya. Nah, saya sendiri sudah mendownloadnya, download VAD-nya. Nah, ini saya coba buka ya VAD-nya. Oke ya, ini filenya sudah saya download, bentuknya adalah file RAR, ukurannya sekitar 475 MB. Kita ekstrak dulu, itu dengan cara klik kanan, pilih WinRAR atau software apa saja, ya, software arsip ya. Silakan pilih ekstrak here saja. Nah, terus nanti proses ekstraknya berjalan. Nanti hasil ekstrakannya itu berupa file folder dengan nama yang sama. Nanti di dalamnya ada dua file. Nah, dua file ini nanti yang kita gunakan untuk pembelajaran model AIOCBT. Nah, kalau sudah diekstrak seperti ini, nanti ada dua. Kita selanjutnya kita buka VirtualBox-nya. Ya, kita buka VirtualBox. Nah, seperti ini ya. Ini saya masih kosongan. Ini versinya adalah versi 5 ya, versi 5. Terserah sebenarnya, boleh versi 6 atau yang versi terbaru, asalkan masih bisa support VAD ya. Oke, sekarang kita coba buat mesin virtual ya, dengan cara klik tombol baru atau new kalau misalkan bahasa Inggris. Terus dinamai, namanya terserah bebas, saya namai saja AIOCBT. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa tipenya adalah Linux ya, karena VAD AIOCBT ini adalah Linux Debian ya, Linux Debian. Silakan pilih Linux, kemudian pilih yang Debian 64, jangan yang 32 ya, pilih yang 64. Nah, pilih Linux Debian, terus untuk namanya bebas. Terus lanjut. Terus untuk ukuran memori silakan disesuaikan saja sesuai dengan memori laptop atau komputer Bapak Ibu panjenengannya. Kalau saya biasanya sepertiganya, sepertiga di sini. Yang penting masih dalam ini hijau ya. Terus lanjut, kita pilih VAD-nya atau VAD-nya kita tampilkan di sini, yaitu dengan cara pilih yang bawah, gunakan bekas hard disk virtual yang ada, yang sudah ada. Kita browse, kita cari VAD-nya. Tadi saya taruh di bagian desktop. Nah, ini foldernya kita buka, terus VDI-nya kita pilih, lalu open semuanya ya. Kalau sudah, kita buat. Nah, ini sudah ada mesin virtualnya. Sebelum kita jalankan, jangan lupa diatur dulu. Nah, untuk pengaturannya yang pertama adalah VirtualBox-nya dulu. Nah, kita masuk ke bagian adaptor. Nah, setting adaptornya.
Itu dengan cara klik bagian connection ya, connection internetnya, kita klik kanan, open network and sharing center. Nah, nanti di sini yang adapter setting. Nanti di VirtualBox-nya kita setting dulu. Nah, kita setting dulu. Biasanya kalau sudah sebelumnya digunakan di UNBK, ini nanti settingannya beda. Kita setting dulu dengan cara klik double klik ya, klik. Terus nanti masuk ke properties. Kita masuk ke bagian versi 4-nya ya. Internet protokolnya versi 4, kita klik, double klik lagi. Terus kalau misalkan masih kosong, silakan diisi 192.168.01. Terus bawahnya 255 start default, terus bawahnya lagi dikosongi saja. Lalu jangan lupa oke. Ini untuk defaultnya model IOCPT ya. Nah, ini kita tutup dulu, sudah selesai. Lalu selanjutnya setelah tadi kita buat mesin virtual, kemudian kita atur jaringannya. Nah, kita di sini pengaturan, terus masuk ke jaringan. Nanti yang perlu diatur adalah adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 kita posisikan ke hanya host saja. Ini nanti tujuannya kita coba play atau jalankan hanya di VirtualBox ini aja. Jadi nggak lewat Wi-Fi atau lewat LAN. Sementara lewat VirtualBox dulu. Nanti kalau sudah berhasil, nanti di sini di adapter 1 kita ganti menjadi adapter terbridge. Nah, kalau terbridge nanti sudah kita bisa milih LAN atau Wi-Fi atau router yang kita gunakan, bebas ya. Sementara saya coba dulu yang hanya host. Oke, setelah hanya host, terus adapter 2-nya kita centang, kita posisikan di NAT ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Oke, kalau sudah di setting, kita lanjutkan klik mulai ya, klik tombol mulai yang warna hijau, kita start saja. Nah, nanti muncul virtual mesin berjalan ya, ini lagi jalan, ditunggu saja sampai nanti muncul tulisan login. Nah, kita tunggu saja loadingnya. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai, sudah login, sudah lengkap. Ini nggak perlu dimasukkan loginnya apa, biarkan saja. Lalu selanjutnya kita buka browser, bebas browsernya apa saja. Lalu kita ketikkan alamat defaultnya IOCPT yaitu 192.168.0.200. Nah, seperti ini. Kita coba dulu cek ini 192.168.0.200. Ini alamat defaultnya. Nah, kalau sudah bisa membuka tulisan ada ujian berbasis komputer, berarti VAD sudah berjalan dan sudah bisa diakses. Nanti untuk mengaksesnya kita masuk ke CPT admin dulu, karena kita akan membuat course, akan mengupload data beasiswa, akan menyeting macam-macam ya, mulai dari daftar hadir, kartu siswa dan yang lain. Masuknya ke CPT admin. Nah, alamatnya adalah 192.168.0.200 terus slash CPT admin, pakai huruf kecil CPT admin. Nah, seperti ini ya, CPT admin. Kalau sudah enter atau go. Nah, seperti ini. Sebelum membuka CPT admin, pastikan kita sudah terkoneksi ke internet. Ingat-ingat, kalau mau menggunakan pertama kali untuk IOCPT ini, itu wajib connect ke internet. Supaya nanti kode sekolah kita itu bisa dimasukkan dan sudah tertanam di VAD-nya. Kalau misalkan tidak koneksi ke internet, maka nanti tulisannya adalah VAD tidak terkoneksi ke internet atau not connected. Nah, makanya untuk pertama kali silakan dikoneksikan ke internet dulu. Ini saya sudah connect ke internet ya. Ini bisa akses ke Gmail. Jadi sudah connect internet, otomatis nanti muncul halaman login ini. Kalau misalkan halaman login ini tidak bisa muncul atau tidak bisa dimasukkan kode sekolahnya, berarti VAD-nya belum connect, atau silakan dikonekkan dulu lewat Wi-Fi atau lewat LAN atau lewat yang lain, silakan. Terus masukkan kode sekolah, ini adalah NPSN yang sudah kita daftarkan di IOCPT ini ya. Jadi kan sudah masuk dengan menggunakan NPSN, silakan ketikkan di sini 20302124. Ini adalah NPSN sekolah kami ya. Ini adalah
NPSN-nya. Kalau sekolah panjenengan silakan diganti sesuai dengan NPSN sekolah panjenengan. Terus pilih jenjang. Jangan lupa ini pilih jenjangnya karena nanti menentukan tingkatan. Jadi nanti SMK, SMP atau SD nanti dipilih ya, wajib. Oke, kalau sudah NPSN dan tingkatnya sudah dipilih, kita klik tombol register. Nah, berhasil tulisannya ya. Berhasil, selamat menggunakan CPT admin. Jadi sudah didaftarkan, namanya otomatis muncul di sini. Muncul sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, sudah sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke CPT admin dengan cara ID-nya adalah admin ya. ID-nya adalah admin. Masuk. Terus passwordnya adalah P angka 4. P-nya P besar ya, angka 4, SS huruf kecil, W huruf kecil, W huruf kecil, O itu angka 0 ya, terus RD-nya huruf kecil juga, password ya. Terus kita klik tombol masuk. Oke, nah selesai ini. Berarti kita sudah masuk ke CPT admin. Ini adalah CPT admin untuk IO CPT versi 2019.5. Nah, seperti ini ya CPT adminnya. Berbeda dengan versi 2018 yang warnanya biru ya. Ini warnanya putih seperti ini. Nah, ini dashboard, daftar peserta dan yang lain semuanya sudah ada. Ya, hasil ujian, dokumen, riset, status, tools dan yang lain. Oke, sekarang kita buat course-nya dulu atau ujiannya dulu. Nah, ini adalah perbedaan utama di versi 2018 dengan 19 yang ini. Di sini tidak ada course atau ujian. Ujiannya itu nggak ada di sini ya. Untuk membuat ujiannya di sini nggak ada. Nah, ini untuk pembuatan ujian nanti kita masuk ke bagian modelnya. Ini akan bagian CPT admin. Nah, kita masuk ke bagian model. Nah, untuk modelnya itu tadi yang kita akses 192.168.0200 saja. Tidak ada slash CPT admin. Ya, 192.168.0200 kita akses. Nah, di sini kita login menggunakan passwordnya adalah usernya adalah admin. Passwordnya sama dengan yang tadi, yaitu P besar angka 4 SSW 0 RD. Kalau sudah login, nah ini nanti muncul admin CPT ya. Nah, sekarang kita buat course masuknya yaitu di sini di admin CPT-nya diklik, nanti masuk ke bagian setting. Terus masuknya ke course. Ya, bagian course, terus manage course and categories. Nah, di sini. Ini nanti muncul di sini. Nah, nanti kita buat course-nya apa, terus apa namanya nih? New course ya. Nanti muncul di sini. Jadi nanti di bagian status tes, nanti di sini ini yang belum ada ini. Jadi ujian semesteran atau yang lain ini belum ada karena belum kita buat. Nanti kalau sudah dibuat muncul di sini. Oke, sekarang kita buat new kategori dulu. Misalkan saya akan membuat untuk database ujiannya adalah ini. Ini saya kopikan dulu database-nya. Untuk misalkan semesteran atau UTS bebas ya sebenarnya ya. New kategori. Terus parent kategorinya pilih yang top. Nah, ini pilih yang top, bukan yang ini ya, tapi yang top. Terus kategori name-nya adalah, misalkan saya akan membuat untuk UTS atau PTS, berarti ya PTS kayak gini. Terus dikasih nama, nomor atau yang lain supaya nanti membedakan antara PTS hari pertama, hari kedua atau hari ketiga, atau mungkin bisa juga pakai sesi 1, sesi 2, sesi 3 juga bisa. Nah, misalkan PTS strip 1. Itu maksudnya saya gunakan untuk untuk jadwal PTS hari pertama, PTS A1. PTS A1 itu berarti hari pertama, terus sesi 1 atau jam pertama. Nanti ada PTS A strip 2 berarti jam kedua dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah create kategori. Nah, nanti di sini muncul ya PTS A1. Terus yang miscellaneous ini yang atas kita delete saja, ini enggak digunakan ya. Delete, continue. Nah, cuma ada PTS A1.
Nah, kita lihat di status tesnya, kita refresh dulu. Nah, nanti di sini muncul ya seperti ini. Nah, ini kan. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita di sini daftar ujiannya belum ada karena belum kita buat. PTS A1, terus kita buat lagi kategori lagi, terus parent kategorinya jangan lupa pakai top saja. Kita masukkan yang PTS pakai masih A hari pertama, terus jam kedua PTS A stake 2. Nah, terus buat kategori lagi. Nah, sehingga nanti di sini munculnya ada double. Kita refresh dulu. Nah, di sini ada 2, jam pertama, jam kedua. Terus lagi misalkan hari kedua berarti PTS B strip 1. Nah, seperti ini. Dan seterusnya ya. Misalkan hari pertama, jam pertama kita buat pelajarannya. Pelajarannya apa? Nah, kita lihat, saya sudah punya database siswanya. Adalah matematika PAI ya, misalkan matematika dan PAI. Oke, kita buat create new course matematika. Full name-nya berarti lengkap, nama lengkapnya kita isi matematika kelas 10. Nah, di sini kelas 10. Terus short name-nya ini wajib dihafalkan ya, jangan sampai salah. Terus jangan lupa ini nggak boleh pakai spasi dan namanya nama pendek ya, jangan dijelaskan lengkap, tapi cukup MTK X, berarti matematika kelas 10. Terus untuk kategorinya berarti masuk ke hari pertama, terus jam pertama, terus visibility-nya pilih yang show, terus end date-nya di disable saja. Terus start date-nya diingat-ingat, ini berarti mulai dari nanti tampilnya mulai dari tanggal berapa. Ini saya sendiri di sini sekarang tanggal 18. Ini dibuat tanggal 18 saja. Oke, kalau sudah kita masuk ke paling bawah. Oke, save and return saja yang ini. Nah, oke, ini ya. Jadi nanti ada matematika kelas 10. Terus kita buat lagi matematika kelas 11. Matematika kelas 11. Oke, nanti di sini di short name-nya MTK 11. Terus masih sama di jam pertama ya. Cuma nanti kelasnya kelas 11, terus enable-nya kita disable. Terus ini start date-nya pilih yang 18 saja. Save and return. Nah, kalau sudah, nanti kita cek di sini. Nah, PTS 1 itu ini ya. PTS A1, terus simpan. Terus daftar ujiannya nanti muncul matematika kelas 10 dan kelas 11 kayak gitu. Ya. Oke, tadi saya punya matematika, PAI, fisika. Saya buatkan course-nya dulu ya. Saya percepat saja. Oke, ini untuk pembuatan course dan kategorinya sudah selesai. Ini saya buat hari pertama dan hari kedua, jam pertama dan jam kedua. Misalkan hari pertama jam pertama matematika, hari pertama jam kedua adalah PAI, hari kedua jam pertama adalah fisika dan visa, terus hari kedua jam kedua adalah bahasa Jawa. Nanti yang lain bisa dicoba sendiri ya. Oke. Terus untuk selanjutnya kita cek di bagian status tesnya, nanti kita bisa pilih mau yang diujikan itu mau hari pertama, jam kedua, atau hari kedua, jam kedua, jam pertama ya, silakan dipilih saja. Misalkan hari pertama, jam pertama kita simpan, nanti yang muncul adalah matematika kelas 10 maupun kelas 11. Nah, di sini di perubahan untuk versi 2019 adalah di sini di daftar ujian. Nanti kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan pelajaran yang sedang berjalan di sesi yang sama. Ya, misalkan ini. Hari pertama, sesi pertama,
ini ujiannya adalah matematika kelas 10 dan kelas 11. Misalkan kita nggak perlu memunculkan kelas 11-nya karena mungkin kelas 11-nya nanti di jam berikutnya, ya kita bisa off-kan di sini. Nah, seperti ini. Nanti siswa kelas 11 nggak bisa mengakses, walaupun nanti di sini untuk PTS hari pertama, jam pertamanya diaktifkan. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi, kalau mau di on-kan lagi atau dinyalakan lagi, ya klik saja on seperti ini. Nah, nanti muncul. Nah, seperti itu ya. Ini adalah kelebihan dari versi 2019 versi 5. Oke, sudah membuat course dan kategori. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengupload database. Nah, di sini untuk database pesertanya kita masuk ke bagian CPT admin, terus nanti ada menu daftar peserta. Nanti ada dua jenis peserta nanti yang kita upload, peserta model dan peserta CPT admin. Kalau peserta model nanti kita uploadnya masuknya ke model, kalau CPT admin berarti cuma di CPT admin ini, tampilan ini. Nah, perbedaannya sebenarnya untuk filenya boleh sama saja, tapi di CPT admin nanti bisa ditambahkan sesi. Di sini ada istilah sesi, tapi kalau yang model itu nggak boleh pakai sesi ya, nggak boleh pakai sesi. Jadi di model itu tidak mengenal sesi, tapi di CPT admin ada sesinya. Nah, sehingga nanti di file Excel-nya ada dua file Excel walaupun isinya sama. Nanti ada satu kolom tambahan yaitu untuk grup sesi, yaitu untuk diupload di peserta CPT admin. Nah, ini saya sudah punya database pesertanya. Misalkan ini saya yang atas itu nggak pakai sesi, yang bawah ada sesinya. Ini isinya sama saja. Ini saya buka ya. Ini adalah database siswa saya. Nah, ini seperti ini. Terus yang ada sesinya adalah yang ini. Nah, ini juga saya tampilkan. Nah, saya coba bandingkan ya. Nah, ini. Jadi untuk kolom yang lain semuanya ini hampir sama, cuma di sini di bagian grup sesi. Kalau ini yang ada sesinya berarti nanti kita upload di bagian CPT admin, karena di CPT admin nanti ada istilah sesi. Tapi kalaupun ini nggak ada, kita delete nggak masalah. Tapi bisa ditambahkan seperti ini. Tapi untuk yang upload ke model ini tidak boleh ada sesinya, karena nanti nggak bakalan bisa terupload ya, seperti itu. Terus ingat-ingat nama course yang tertulis di sini itu wajib sama dengan yang tadi kita buat di bagian course ya. Ini nanti kan ada matematika kelas 10 atau kelas 11, nanti kan ada ini. Nah, ini namanya ID mata pelajaran. Ini wajib sama. Kalau nggak sama dengan ini berarti nanti siswanya soalnya tidak akan muncul seperti itu. Oke, database sudah saya siapkan. Kita tutup dulu. Siap kita upload ya. Nah, uploadnya caranya masuk ke daftar peserta, kita masuk ke peserta model dulu. Nah, peserta model, nanti di bagian sebelah kanan ada klik tombol upload model. Nah, nanti di sini kita pilih choose filenya, terus kita pilih upload a file, terus pilih choose file. Nah, kita cari file yang tadi yang nggak pakai sesi ya, itu yang ini, yang atas. Kalau sudah, di double klik saja, nanti muncul tulisannya di sini, terus upload this file. Nah, terus ini muncul di sini, pilih yang CSV delimiternya, pilih yang titik koma, atau bisa juga koma. Nanti tergantung dari setelah kita upload user, nanti bisanya yang mana. Kadang-kadang ada yang pakai koma bisa, ada yang harus titik koma. Saya pakai koma dulu, sementara saya klik upload user. Nah, ternyata di sini nggak bisa. Berarti kita ganti ke titik koma ya. Masih sama, choose file, upload, terus kita ganti menjadi titik koma. Ya, jadi kalau misalkan tadi error nggak bisa terupload, berarti ini diganti menjadi titik koma. Kalau sudah, klik upload usernya. Nah, ini berarti tampilannya ini dicek, suruh ngecek ya, nanti munculnya apa saja. Nah, kalau sudah, yang lain bawah ini biarkan saja, terus upload user. Nah, oke, ini sudah muncul, statusnya sudah new user, berarti sudah berhasil ya ini ya. Kita geser ke bagian bawah, nanti muncul keterangan yang sudah terupload atau sudah muncul itu berapa siswa. Di sini ada 52 siswa. Nah, oke, berarti kita sudah terupload, 52 sudah terupload semua. Kita cek di bagian
peserta model kita klik lagi atau kita refresh. Nah, di sini nanti muncul. Nah, oke, selesai ya. Sekarang kita masuk ke bagian peserta CPT admin. Nah, kalau peserta CPT admin ini boleh sama filenya dengan yang tadi, atau bisa juga ditambahi dengan kolom sesi. Nah, ini kita upload lagi, upload usernya. Nanti nggak masuk kemana-mana ya, ini langsung choose file. Terus pilih yang plus sesi. Nah, ini kalau sudah, klik simpan. Otomatis muncul di sini grup dan sesinya. Oke, kalau sudah membuat atau mengupload ya, mengupload data beasiswa, kemudian kita masuk ke bagian dokumen. Kita namain nama ruangnya dulu. Ini kan nanti daftar ruang di sini muncul setelah kita upload database siswa tadi. Di database siswa ada berapa ruangan nanti muncul di sini semuanya. Terus jangan lupa sebelum ke menamai nama ruangan, kita namai dulu ujian yang akan kita kerjakan di sini. Itu ujiannya apa? Apakah PTS atau PAS atau yang lain ya? Nah, saya sendiri tadi pakai PTS, penilaian tengah semester. Terus kemudian klik simpan. Terus untuk nama ruangan kita urutkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sudah sampai 11, kita klik simpan. Nah, ini sudah ternamai ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kartu dan daftar hadir. Nah, ini nanti yang kita bagikan, kita cetak, kita bagikan ke siswa. Terus di sini ada sesi ya, ini ya. Ada sesi sehingga nanti grup 1 atau sesi 1 ya nanti munculnya ya cuma siswa di sesi 1 saja. Nah, kita bisa cetak satu persatu. Ini ya. Ini adalah kartu peserta siswa. Ada ruang 1, sesi 1. Nanti kalau yang lain ruang 2, sesi 2. Nah, nanti muncul di sini. Nah, ruang 1, sesi 2 dan seterusnya ya. Silakan ini dicetak, nanti dibagikan ke peserta ya. Terus berita acara berarti nanti kalau berita acara ini yang bisa ngisi cuma apa namanya? Ya menggunakan akses admin ruang, bukan admin pusat. Ini sebagai administrator berarti admin pusat. Kalau admin ruang berarti nanti masuknya atau loginnya dengan menggunakan kode ini ruangan ya. Seperti itu. Sudah seperti itu saja. Untuk yang lain sebenarnya sama saja dengan model yang seperti biasa. Cuma bedanya adalah di tampilan ini, tampilan, terus pembuatan course atau ujian ini tidak ada di bagian CPT admin, harus masuk ke bagian model yang ini ya, harus masuk ke model ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang lain silakan untuk cara membuat ujian, cara mengupload soal dan cara mengsimulasikannya silakan bisa dicek di video saya di channel ini. Silakan dicek saja. Nanti semuanya sudah saya bahas mulai dari nol ya. Ini cuma updatean terbaru, tampilan, terus menu-menu yang ada itu ada updatean terbaru di versi 2019.5. Nah, untuk cara mengupload soal, mengupload mendownload nilai itu hampir sama dengan yang versi sebelumnya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channel saya ini untuk mendapatkan video terupdate dari saya selanjutnya. Jika masih ada yang bingung bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Silahkan tanyakan apa saja atau bisa juga request tutorial. Nanti akan saya buatkan tutorial yang baru. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.